Kemendikbud. Di dalam Kemendikbud nomor 59 terkait dengan pedoman pembelajaran dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ibu Bapak, di dalam Kemendikbud tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan di program sekolah penggerak pada tahun 2021, ajaran 2021, dan selama 1 semester sudah dilakukan evaluasinya dan beberapa waktu lalu sudah disampaikan kepada Mas Menteri terkait dengan kurikulum, dan salah satu poin penting terkait dengan kurikulum adalah adanya penyusunan kurikulum sekolah penggerak, di mana di dalam laporannya disampaikan ini masih menjadi beban administrasi bagi satuan pendidikan di dalam menyusunnya. Maka concern itulah yang kita lakukan perbaikannya di dalam Kepmennya. Nanti di dalam Kepmen tersebut memang sudah mendelegasikan perlunya adanya penyusunan panduan kurikulum operasional. Perlu kami sampaikan juga, penyusunan panduan kurikulum operasional ini sedang kita lakukan sekarang, lagi tahap untuk mereview dulu panduan yang ada. Setelah itu kita akan mulai melakukan revisi terhadap isi dari panduan tersebut, yang hasilnya kita targetkan selesai di akhir bulan Maret, jadi bulan April atau bulan Maret. Harapannya nanti Ibu Bapak pada saat melatihkan, karena proses pelatihan mungkin setelah bulan Maret ini, ke satuan pendidikan nanti mengacunya kepada panduan yang terbaru. Karena ada beberapa yang kita hilangkan di dalam panduan, kemungkinan kita hilangkan dan kita perbaiki di dalam panduan ini. Di dalam panduan ini Ibu Bapak, pertama kita pertegas posisi kurikulum operasional. Jadi kurikulum operasional ini beberapa pernyataan ini sudah kita tuangkan di dalam Kepmennya, sehingga ini yang menjadi rujukan yang sudah fixnya. Ada 2 slide yang saya tampilkan ini, fix yang ada di dalam Kepmennya. Pertama, kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan. Lalu kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Dan ini yang kita dorong dalam pengembangannya satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Ini kita kalimatnya sebaiknya agar tidak menjadi wajib dan membebani satuan pendidikan pada saat menyusun kurikulum operasionalnya. Selanjutnya Ibu Bapak, yang ada di dalam Kepmen tersebut, yang sebelumnya di dalam panduannya, termasuk dalam Kepmen yang ada saat ini, yang ada di program sekolah penggerak, dan di dalam panduannya kita tuangkan adanya prinsip-prinsip dan komponen minimal. Kita cabut prinsip-prinsipnya sehingga di dalam Kepmen itu hanya ada komponen minimalnya saja. Komponen minimalnya itu pun sudah kita kurangi. Jadi kalau di dalam komponen minimal yang sebelumnya itu adanya evaluasi dan pengembangan, nah sekarang komponen minimalnya hanya ini, karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi hanya komponen ini saja yang diminta perlu ada. Jadi karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Ada komponen yang sebelumnya, komponen evaluasi dan pengembangan sudah kita hilangkan menjadi bukan wajib yang perlu ada di dalam kurikulum operasional. Ini kita untuk lebih menyederhanakan di dalam kurikulum operasionalnya. Prinsip sudah kita hapus, lalu komponen minimal saja yang perlu ada di dalam kurikulum operasional. Dan fixnya nanti bagaimana penerjemahannya, ini yang lagi kita kembangkan lebih lanjut di dalam panduannya. Lalu Ibu Bapak, di dalam Kepmen sudah kita sebut juga, kita pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Untuk dokumen perencanaan pembelajaran di lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, dan mengadaptasi contoh modul ajar
dan cukup melampirkan beberapa contoh perencanaan pembelajaran atau RPP. Jadi boleh yang ditampilkan itu RPP atau modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili dari inti rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum. Ini yang perlu sampai juga bahwa sistematika format itu diserahkan ke satuan pendidikan. Mau dibuat nanti jadi 1 bab, 2 bab, 3 bab, mau dibuat horizontal, vertikal, mau buat dalam bentuk PPT dan bentuk lainnya itu diserahkan ke satuan pendidikan. Yang penting adalah memuat komponen minimal ini. Termasuk bagaimana menganalisisnya, mau pakai cara apapun, silahkan. Menganalisisnya berbagai cara silahkan. Mungkin kita akan memberikan beberapa inspirasi, tapi caranya melakukan yang paling mudah dilakukan oleh satuan pendidikan itu yang akan kita dorong. Jadi bagaimana menganalisis satuan pendidikan, visi, misi, tujuan, dan lain-lain, berbagai cara yang menurut satuan pendidikan itu dapat dilakukan dan mudah dilakukan, itu yang kita dorong. Kita akan menyediakan mungkin contoh-contoh yang dapat dilakukan, tapi bukan harus seperti itu, tapi bisa jadi strategi-strategi lain bagi satuan pendidikan yang memudahkan. Karena salah satu evaluasi bagi kita terkait kurikulum operasional ini adalah terlalu membebani satuan pendidikan untuk menyusunnya. Maka di dalam perencanaan dokumen, di dalam penyusunan kurikulum ini, kita lebih ingin memudahkan satuan pendidikan untuk merancangnya dan tidak menjadi beban administrasi bagi satuan pendidikan dalam menyusunnya. Ibu Bapak, mungkin di dalam ini juga masih kita susun. Kemarin ada yang poin kelima adalah evaluasi dan pengembangan, itu di dalam Kepmennya sudah kita hapus. Jadi yang penting nanti minimalnya adalah karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan. 4 hal ini yang ada di dalam, yang perlu ada di dalam kurikulum operasional. Nanti menyajikannya termasuk di dalamnya, misalkan ada beberapa contoh, mau pakai strategi nanti akan kita pertegas, itulah salah satu strategi di dalam mengembangkannya. Mengembangkan visi, misi, tujuan, mengembangkan karakteristik, menganalisis, itu salah satu opsi yang dapat dilakukan. Dan jika satuan pendidikan nanti lebih mudah mengembangkan dengan strategi-strategi lain, itu dipersilahkan. Itu mungkin terkait dengan di dalam kurikulum operasional, panduan-panduan yang seperti ini masih ada contoh analisis. Nah ini kan akan kami pertegas, inilah hanya salah satu contohnya yang dapat dilakukan. Dan mungkin nanti satuan pendidikan dapat mengembangkan strategi-strategi lain. Misalkan terkait dengan SMART dan lain-lain, itu hanya salah satu contoh yang dapat dilakukan. Dan satuan pendidikan bisa menggunakan berbagai strategi lain dalam menerjemahkan nanti ke dalam analisisnya, karakteristiknya, visi, misi, tujuan, termasuk ke dalam pengorganisasian dan ke dalam perencanaan. Karena kita bisa jadi satuan-satuan pendidikan sudah punya strategi-strategi yang lebih tepat, lebih cepat di dalam menerjemahkan ke dalam analisis karakteristik, di dalam analisis terkait dengan tujuan, termasuk ke dalam pengorganisasian dan ke dalam perencanaannya. Maka itu harapannya Ibu Bapak, dan saat ini kita memang masih melakukan revisi dulu panduan, karena pesan kuncinya terkait dengan panduan kurikulum operasional ini, satu, jangan menjadi beban administrasi tambahan bagi sekolah. Yang kedua, kita ingin memudahkan satuan pendidikan menggunakan menyusun kurikulum operasionalnya. Maka kita membuat sesederhana mungkin, karena fokus kita juga adalah salah satunya menyederhanakan beban-beban administrasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan, sehingga fokusnya bukan ke administrasi, tapi nanti akan berfokus bagaimana proses pembelajaran yang mendalam, fokus pembelajaran fleksibilitas, fokus pembelajaran pembangunan karakter, itu yang akan lebih difokuskan. Itu mungkin kalau pengantar dari saya terkait dengan kurikulum operasional ini, karena panduannya Ibu Bapak sesuai amanah dari Kepmen, saat ini sedang kita finalkan, sedang kita lakukan evaluasi dahulu, dan secara utuh kita targetkan panduan ini selesai di akhir bulan Maret. Tentu ini penggunaan panduan ini, kurikulum ini mulai diterapkannya di tahun ajaran baru. Jadi komponen minimal ini nanti akan diterapkan oleh satuan pendidikannya di tahun ajaran baru. Nah, ini yang sudah tertuang, inilah yang mungkin bisa jadi pegangan sementara saat ini. Jadi komponen minimal adanya terkait dengan karakteristik satuan pendidikan
visi misi tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan inilah yang nanti Ibu Bapak bisa tetap ada karena ada di dalam Kepmennya, sudah aman ada dalam Kepmennya. Sedangkan seperti pengembangan evaluasi, pengembangan profesional evaluasi itu sudah kita hilangkan di dalam Kepmen. Jadi tidak perlu ada juga nanti di dalam dokumennya yang di saat disosialisasikan, karena di dalam panduannya pun kita kemungkinan akan menghilangkan hal tersebut. Lalu ini terkait dengan di dalam lampirannya, nanti di dalam perencanaan pembelajaran kita pertegas ini terkait adanya, kita juga sedang melakukan revisi terkait dengan standar proses. Jadi standar proses pun insya Allah mungkin semoga dalam sebulan 2 bulan terbit. Jadi kita sudah mencabut juga istilah silabus, RPP, adanya adalah perencanaan pembelajaran, yang mana di dalam perencanaan itu minimal ada 3 komponen, tujuan, adanya langkah-langkah, dan adanya evaluasi. Maka kita di dalam perencanaan pembelajaran pun ini bisa jadi nanti perencanaannya antara alur dengan modul ajar digabung dalam satu dokumen, bisa jadi. Tidak mesti dibuat terpisah. Ada menggabung antara silabus dengan RPP, bisa jadi, karena tidak mesti dibuat terpisah. Nah, bisa jadi dibuatnya terpisah. Maka kita pertegas ini kalau di dalam Kepmen, untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terutama di lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, mengadaptasi. Jadi silahkan kalau mau pakai langsung dari contoh modul ajar yang ada, silahkan. Modifikasi contoh yang ada, silahkan. Mengadaptasi ada. Jadi tidak mesti buat baru. Kalau satuan pendidikan sebagai perencanaannya mau pakai langsung, silahkan. Mau memodifikasi, silahkan. Mau mengadaptasi, silahkan. Dari contoh modul ajar yang disediakan pemerintah. Dan cukup melampirkan beberapa contoh perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Jadi kita boleh pakai RPP, boleh pakai modul ajar. Tidak mewajibkan harus pakai modul ajar istilahnya. Jadi dalam perencanaannya boleh pakai namanya RPP, yang 3 komponen nggak masalah, perencanaan pembelajaran. Modul ajar boleh, bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Jadi ini pada bagian lampiran, lalu satuan pendidikan memiliki keluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan. Ini yang perlu sampai juga, bahwa kita ingin mempertegas satuan pendidikan, format, sistematika, penyusunan kurikulum operasional itu ada di satuan pendidikan. Jadi jangan sampai diseragamkan. Kalau misalkan kita buat 4 bab, jadi 4 bab silahkan, jadi 3 bab silahkan. Dibuat sistematika, format silahkan. Yang penting adalah komponen tadi, 4 komponen minimalnya yang perlu ada. Nah, kalau satuan pendidikan mau mengembangkan, sebenarnya silahkan di level satuan pendidikan. Tapi yang kita tetapkan di level pusat adalah minimalnya. Terkait dengan kurikulum operasional pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan mungkin jika Ibu Bapak ada masukan, silahkan Ibu Bapak, karena kami pun sedang melakukan mengumpulkan masukan-masukan terkait kurikulum operasional untuk dijadikan revisi terhadap panduan kurikulum operasional ini, kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Semoga di akhir Maret panduan yang sudah direvisinya sudah bisa kita hasilkan. Itu saja mungkin pengantar dari saya, di mana semangatnya kurikulum merdeka itu kan salah satu karakteristiknya adalah memberikan fleksibilitas, sehingga harapannya nanti dokumen-dokumen yang kita tampilkan selain fleksibilitas dan fokus kepada kompetensi-kompetensi dan tidak memberatkan berbagai dokumen. Terkait fleksibilitas, maka nanti akan kita coba di dalam inspirasi pengembangan itu, itulah sifatnya inspirasi, sehingga cara bagaimana menentukan analisis karakteristik, cara menentukan visi misi, dan cara menentukan tujuan itu bisa jadi ada inspirasi-inspirasi lain yang tidak mesti diseragamkan. Bisa jadi ada praktik-praktik baik bagaimana satuan pendidikan mengembangkan, melakukan analisis dan lain-lainnya. Nah, kita memberikan salah satu beberapa caranya, dan tidak ditutup kemungkinan satuan pendidikan mengembangkan teknik-teknik yang dirasa tepat di dalam menerjemahkan baik ke dalam analisis karakteristik satuan pendidikan, baik ke dalam visi misi tujuan, ke dalam pengorganisasian pembelajaran, dan terhadap perencanaannya. Karena semangatnya adalah bagaimana lebih memudahkan satuan pendidikan dan tidak menjadikan beban administrasi untuk satuan pendidikan di dalam menyusun kurikulum operasional. Itu mungkin Ibu Bapak tambahan dari saya. Silahkan jika Ibu Bapak ada masukan, dengan senang hati
Dan ini sebagai masukan bagi kami juga dalam menyelesaikan revisi untuk panduan kurikulum operasional. Terima kasih. Baik, Bapak Yogi, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Titin Sulistiawati, dipersilakan. Terima kasih Bu Nina untuk waktunya, terima kasih juga untuk pemateri. Saya Titin Sulistiawati dari SLB, Ayah Bunda. Untuk waktunya, walaupun saya cadangan, Bu Nina tidak apa-apa untuk bertanya, karena ini mempunyai kesempatan yang sama ya Bu Nina ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bapak, ada beberapa pertanyaan tentang KOS ini yang kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Praptono bahwa memang di lapangan itu untuk KOS ini banyak sekali hal-hal yang memang belum dipahami. Juga tadi Bu Diah menyatakan hal yang sama, juga Bu Martin juga sama. Termasuk saya sendiri sebagai pelaku pembuat KOS bersama teman-teman, karena saya adalah sekolah penggerak. Ini berbagai hal memang di lapangan itu sangat rancu sekali, Pak. Jadi maka di sini tentunya dengan BIMTEK ini benar-benar kesamaan atau penyamaan persepsi itu harus benar-benar terkoordinir dengan baik sehingga persepsi di lapangan itu tidak ambigu gitu kan. Jadi akhirnya kita benar-benar satu kata, satu persepsi, satu kalimat yang sama tentang KOS ini. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan tentang bagaimana komponen KOS di dalamnya itu ada 3. Nanti tentunya di lapangan juga akan berubah kembali. Karena pengalaman saya seperti itu. Nah, saya mohon di sini kita akan samakan persepsi bahwa dengan 3 komponen ini menjadi hal yang memang tadi yang Bapak katakan tidak untuk menjadi kesulitan di lapangan, bagaimana ini pembuatan administrasi dan lain sebagainya. Nah, apakah di dalam 3 komponen tersebut yang tadi Bapak sebutkan, di dalam poin-poinnya itu tentunya ada komponen-komponen lagi. Biasanya di lapangan juga dengan 3 komponen yang sudah ada, karena di bawahnya ada komponen-komponen atau di breakdown dari masing 3 komponen itu, biasanya apakah harus sesuai dengan di breakdown-nya itu harus sesuai dengan sekolahnya masing-masing, ataukah memang ada panduan lagi untuk membuat komponen bahwa di dalam komponen satu visi misi itu terdiri dari apa saja, terus di dalam rencana pembelajaran itu apa isinya apa saja, terus di bawahnya juga yang lainnya apa saja. Itu memang harus lebih dijelaskan, karena nantinya kalau memang tidak dijelaskan secara detail apa-apa yang ada di dalam komponen tersebut, nanti di luar akan berbeda lagi ataupun persepsinya akan berbeda. Oh, saya akan membuat KOS ini sesuai dengan merdeka mengajar, merdeka belajar, berarti bebas untuk membuat poin-poinnya. Itu yang pertama yang saya tanyakan, apakah memang ada draft-draftnya sehingga kita akan berfokus pada ketentuan yang 3 komponen, breakdown-nya apa saja. Yang kedua adalah tentang di dalam format KOS itu dengan keseragaman yang tadi saya sebutkan bahwa harus BIMTEK itu harus disamakan. Ada lagi tentang selanjutnya adalah tentang keluasan dalam lampiran format RPP atau silabus. Kita mengingat kita adalah sekolah penggerak yang akan diberikan juga sekolah penggerak. Saya khawatir ketika ada kata-kata yang tadi RPP dan silabus ini akan terjadi bias lagi. Ini sebenarnya yang kita pakai apa? Karena di lapangan juga sama. Ini sebenarnya RPP bukan. Kita katanya modul ajar, ini silabus tapi ATP gitu. Nah, ini harus kesamaan visi juga. Apa yang harus kita berikan kepada BIMTEK itu, apakah memang kata-kata RPP, silabus masuk di dalamnya, ataukah ditetapkan dengan hanya ATP ataupun modul ajar, karena ini adalah sekolah penggerak. Demikian Pak, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih. Pertama terkait dengan komponen, kita akan berupaya untuk dalam komponen tidak ada lagi komponen-komponen lain. Jadi ingin seminimal mungkin ya udah 3 tadi, paling akan yang kita berikan inspirasi-inspirasi. Jadi satuan pendidikan memang akan bervariasi mengembangkan. Karena yang fokusnya adalah analisisnya terlihat, visi misinya seperti apa, terlihat sebenarnya kan menerjemahkan melakukan analisis visi misi tujuan itu kan juga sudah dilakukan setidaknya sejak tahun 2006.
kita upayanya nanti tidak akan lagi meminta komponen lagi di dalam analisis harus ada apa lagi, di dalam PC harus ada apa lagi. Kita akan berupaya untuk menghindari seperti itu. Jadi benar-benar yang minimal yang tadi saja. Apa itu analisisnya, apa terkait dengan visi misi tujuan, harus ada apanya saja, kita akan upaya. Yang kita akan berikan adalah inspirasi bagaimana penyajiannya, dan bisa jadi namanya inspirasi kan bisa jadi ada satuan pendidikan yang memang sudah lebih bagus juga mengembangkannya. Lalu yang terkait dengan perencanaan pembelajaran, ini dalam standar proses nanti memang disebutnya adalah perencanaan pembelajaran. Maka kita di dalam dokumen kurikulum operasional itu kita pakai seperti modul ajar. Jadi kalau perencanaannya sekolah masih buat beban, buat kepentingannya masih menyebut RPP, juga silahkan masih penyebutan RPP. Mau menyebutnya modul ajar, karena modul ajar dengan RPP itu kan sama, setara nih. Alur tujuan dan silabus itu setara. Sebenarnya alur tujuan dengan silabus kalau saat ini karena silabus itu disebutkan komponen dalam standar proses, sehingga kalau mau menyebut alur tujuan sebagai silabus harus ditambah 2 komponen tambahan, yaitu terkait dengan penilaian. Nah, kalau besok mungkin kalau standar prosesnya keluar, lalu sudah kita cabut silabus RPP, ya sudah sebutnya perencanaan pembelajaran. Nah, kita juga lagi upaya nih untuk menyusun alur tujuan itu, ya sebenarnya kan intinya perencanaan pembelajaran. Nah, mungkin nanti bisa jadi kita satukan dokumennya, tidak mesti ATP sendiri, modul ajar sendiri, bisa jadi disusun dalam satu dokumen namanya perencanaan pembelajaran. Nah, istilah-istilah modul ajar dan RPP, modul ajar dan alur tujuan pembelajaran memang masih kita sebutkan. Tapi ini di satuan pendidikan, kalau satuan pendidikannya sebagai perencanaannya masih menyebut RPP juga nggak disalahkan. Jadi dia perencanaannya RPP, karena ini setara dengan modul ajar. Maka kita di dalam Kepmen ditulis /RPP modul ajar sebagai perencanaannya. Nah, itu mungkin Ibu Bapak terkait dengan perangkat ajar ya. Di dalam perangkat ajarnya kita di dalam Kepmen kita pertegas apa perangkat ajar. Sebenarnya kan perangkat ajar itu kita sebut di awal berbagai bahan yang dapat digunakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Bisa meliputi perangkat ajar itu meliputi buku teks, modul ajar, modul project, dan lain-lain. Nah, termasuk contoh kurikulum operasional. Nah, terkait dengan perangkat-perangkat ajar ini, seperti di dalam modul ajar kita pertegas ya, modul ajar merupakan dokumen berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran. Ini kan sama dengan RPP ya. Jadi komponen minimalnya ini ada tujuan, ada langkah, dan ada media pembelajaran. Mau 22 komponen, mau 3 komponen, mau 15 komponen. Nah, kalau saat ini mungkin yang tersedia yang komprehensif ya, 22 komponen. Tapi ini kita targetkan di tahun ini pun akan kita siapkan modul-modul ajar yang komponennya minimal. Mungkin bisa kita siapkan komponennya ya hanya 3 komponen aja. Tujuan, langkah pembelajaran, media pembelajaran. Jadi kalau kemarin yang tersedianya seolah-olah disuruh satuan pendidikan harus membuat contoh yang seperti yang kementerian. Jadi dibuat seragam, buat modul ajarnya tuh tebal gitu ya. Ada yang sampai 35 halaman, komponennya 22. Nah, maka PR tahun ini kami di pengembang akan menyiapkan contoh-contoh modul ajarnya yang sederhana. Jadi cukup 3 komponen. Yang karena di dalam Kepmennya modul ajar itu minimalnya ini. Minimal membuat tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen. Ini yang tersedianya. Sehingga nanti bisa jadi ada yang lengkap 22 komponen, ada yang 3 komponen, ada yang 15 komponen. Variasinya mungkin nanti berbeda. Ini kan sebenarnya pendefinisian ini juga hampir sama ya dengan definisi dari RPP kalau saat ini. Lalu pendidik memiliki kekuasaan ini, kita pertegas kembali, memilih sendiri, memodifikasi, atau mengembangkan. Jadi boleh pakai langsung, boleh modifikasi, boleh mengembangkan mandiri. Jadi kita tidak bisa memaksa di tahap awal ini meminta mereka bikin sendiri. Enggak. Kalau mau pakai langsung silahkan. Jadi untuk memudahkan sehingga beban di tahun awal melaksanakan itu langsung tidak menjadi beban mereka administrasinya. Kalau di tahap awal kemampuannya baru mau menggunakan ya silahkan. Tapi kalau sudah memodifikasi doronglah secara bertahap. Tapi jangan langsung dipaksa untuk lakukan modifikasi. Jadi disesuaikan dulu dengan kemampuan di satuan pendidikan. Maka kita pertegas di modul ajar, pemerintah menyediakan contoh modul ajar yang dapat dijadikan pendidikan. Nah, pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai kebutuhan, memodifikasi atau menggunakan modul ajar. Jadi sifat modul ajar, perangkat ajar
ini sifatnya satu, bisa dijadikan inspirasi, dua, bisa dimodifikasi, atau tiga, tinggal pakai. Jadi bagi satuan pendidikan yang langsung mau menggunakan pun tidak dilarang. Karena kita memberikan ruang itu, memodifikasi, menggunakan langsung, atau menerjemahkan langsung. Nah, istilah ini di dalam Kepmen memang tidak menjadi bab sendiri alur tujuan pembelajaran. Kita memang membuatnya adalah modul ajar secara spesifiknya. Karena modul ajar inilah yang dibuat berdasarkan alur. Nah, kita akan coba membuat alur yang sederhana mungkin. Jadi bisa jadi nanti modul ajar itu ya terintegrasi dengan alurnya, tidak menjadi dokumen sendiri, bisa jadi terpisah gitu. Ini yang terkait dengan kebijakannya ya, terkait dengan modul ajar atau RPP. Nah, untuk mempertegas ini di dalam kurikulum operasionalnya, Ibu Bapak, kita sebutkan nih sebagai perencanaan pembelajaran, ini bisa disebut modul ajar atau RPP ya. Kalau perencanaannya dia masih pakai RPP ya nggak masalah, mau pakai modul ajar silahkan juga. Karena komponennya secara prinsip ini pun sama, RPP dengan modul ajar. Ini sebagai bentuk rencana kegiatan, kan ada di dalam komponennya itu perencanaan pembelajaran ya. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, bisa ini cukup dalam bentuk modul ajar dan cukup melampirkan RPP atau modul ajar. Biar nanti kalau dia mengumpulkannya RPP ya nggak masalah. Kalau dia mengumpulkannya modul ajar juga silahkan. Itu mungkin Bu. Terima kasih.